channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai penghormatan terhadap Bunda Maria. Alasan Gereja Katolik memberikan penghormatan khusus kepada Bunda Maria adalah karena Allah lah yang pertama-tama menghormatinya secara khusus. Prinsipnya, Maria bukan hanya sekedar alat saja yang sama dengan para nabi atau para pengkhotbah zaman sekarang. Karena harus diakui, ia adalah seorang yang dipilih sejak semula untuk melahirkan Tuhan Yesus. Jadi, beberapa alasan Gereja Katolik menghormati Maria secara khusus dapat kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, Maria adalah tabut perjanjian yang baru, yang merupakan pemenuhan dan penyempurnaan tabut perjanjian lama. Alkitab menyebutkan bahwa tabut perjanjian lama yang berisi kitab Taurat Musa, 2 loh batu, ke-10 perintah Allah, roti mana dan tongkat Harun sangat dikuduskan Allah. Semua itu diperintahkan Allah untuk diletakkan di tempat yang disebut sebagai tempat Maha Kudus dalam kemah atau bait Allah, dan hanya imam agung yang dapat masuk ke tempat tersebut. Jika imam itu masuk ke sana dalam keadaan tidak kudus, maka ia akan mati. Sementara Maria adalah tabut perjanjian baru. Ia mengandung sabda yang menjadi manusia. Kristus telah sabda kasih Allah yang tidak lagi tertulis di atas batu, melainkan sabda yang menjadi daging. Ialah roti hidup yang melebihi roti mana. Dengan demikian tidak mungkin Bunda Maria itu sama seperti orang biasa. Ia pasti dikuduskan Allah yang dengan kekudusan yang lebih sempurna dengan tabut perjanjian lama yang berisi benda mati. Maria dikuduskan oleh karunia rahmat Allah, dan memang demikian halnya seperti yang kita ketahui dalam sapaan malaikat Gabriel saat menyampaikan kabar gembira kepada Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai. Engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi jika kita semua mau jujur, seperti apapun orang yang dipakai Tuhan, apakah itu nabi terbesar atau pengkhotbah manapun yang melakukan mukjizat, atau yang mendapatkan penglihatan ke neraka dan surga sekalipun, tidak ada yang dapat melebihi Maria yang mengandung Tuhan Yesus, Sang Allah Putra yang menjelma menjadi manusia. Mereka yang menjadi alat Tuhan hanya mengandung Kristus secara spiritual, namun tidak juga secara jasmani rohani seperti Bunda Maria sebagai ibunya. Yang kedua, Maria adalah murid Yesus yang pertama yang dengan ketaatan dan kesediaannya menjadi ibu Yesus melaksanakan kehendak Bapa. Ketiga, keistimewaan Maria juga dilihat dari perannya untuk membawa orang lebih dekat kepada Yesus. Pada peristiwa perkawinan di Kana saat Bunda Maria mengatakan pada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, dan Yesus seperti awalnya tidak bermaksud mengadakan mukjizat, namun oleh permohonan Maria, Yesus melakukannya juga. Perkataan Yesus kepada Maria pada saat itu diterjemahkan dalam Alkitab Bahasa Indonesia sebagai, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba." Sedangkan pada Yerusalem Bible yang diakui oleh semua orang Kristen, kalimat sesungguhnya adalah, "Woman, why have you turned to me? My hour has not yet come." Jadi seharusnya bukan ibu, tetapi perempuan. Sapaan ini tentu bukan sapaan lazim seorang anak kepada ibunya. Namun, kata perempuan atau woman di sini adalah untuk menunjukkan bahwa Maria adalah seorang perempuan yang dijanjikan oleh Allah sejak semula untuk mengandung Yesus yang akan mengalahkan iblis dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan Maria adalah seorang perempuan yang dipercayakan Yesus sebelum wafatnya di kayu salib kepada murid yang dikasihinya. Yohanes 19 ayat 26. Maria adalah perempuan yang disebutkan di dalam kitab Wahyu. Maka jika Yesus adalah Adam yang baru, Maria adalah Hawa yang baru, yang dipercayakan Kristus menjadi ibu para murid yang dikasihinya, yaitu sebagai bunda gereja. Demikian pembahasan mengenai penghormatan terhadap Bunda Maria. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar.
Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.